Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kajianmu yang saya banggakan, yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu wasamiul basir. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, iman, dan Islam. Yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya memasuki bulan Rajab, ataupun kita sudah masuk pada bulan Rajab di pertengahan kurang lebih tanggal 22 Rajab. Insya Allah hari Kamis kita memasuki pada tanggal 27 Rajab. Mengapa bulan Rajab menjadi istimewa? Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, mengapa bulan Rajab itu merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena pada bulan Rajab itu ada peristiwa yang istimewa yang dinamakan atau yang kita kenal dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan kami sampaikan mengapa Nabi Muhammad SAW diisrokan, Isra Mi'raj atau diisrokan oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Ditegaskan bahwa ada beberapa alasan atau penyebab Nabi Muhammad SAW diisrokan. Yang pertama, karena Rasulullah SAW pada 10 tahun kenabian beliau mengalami tahun duka cita atau mengalami tahun musibah. Kenapa disebut dengan tahun duka cita atau amul husni? Karena Rasulullah ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai. Yang pertama adalah istri beliau, yaitu Ibu Siti Khadijah, yang wafat, yang selalu mendampingi Rasulullah ketika Rasul berdakwah, menyerahkan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau wafat karena sakit, kalau bahasa sekarang adalah avitaminose, karena kekurangan vitamin atau kekurangan gizi. Ketika Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, istrinya hijrah ke Madinah, di tengah perjalanan kehabisan bekal, maka asupan untuk Ibu Khadijah adalah sangat kurang sekali. Alasan yang kedua yaitu karena pamannya Abi Thalib yang wafat juga di tahun yang sama, di 10 kenabian, tapi meninggal belum membawa iman. Nah, ketika pamannya itu mengalami sakaratul maut atau menjelang kritis karena krisis mau meninggal dunia, Rasulullah mendatangi ke rumahnya pamannya, kemudian menyampaikan, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Duh, pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka paman Nabi tadi, Abi Thalib, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hanya meneteskan air mata, menengok ke samping kanan kiri, karena ada saudara laki-lakinya beliau yang mereka semuanya masih dalam keadaan kafir, dan Nabi mengulang kembali agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Sampai di akhir hayatnya beliau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan meninggalnya adalah meninggal tidak membawa iman. Yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu ketika Nabi sebelum diisrokan didatangi 2 tamu, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, yang membersihkan hati Rasulullah. Yang di dalam hati Rasulullah ada hal-hal yang jelek, dibersihkan, diisi dengan hikmah, ilmu, dan iman. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kecocokan antara ilmu dan amal. Kemudian yang keempatnya, ketika sudah dibersihkan dadanya Rasulullah dari hal-hal yang kurang baik, diisi dengan hikmah, ilmu, dan iman tadi, maka malaikat Jibril dan Mikail menghantarkan Nabi Muhammad SAW diisrokan sampai kepada langit yang keempat.
Kemudian sampai pada langit yang ketujuh, Nabi disambut ataupun mengucapkan salam kepada Allah dengan ucapan yang sudah biasa kita lafalkan di setiap kita salat, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah melanjutkan, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ucapan-ucapan yang dilafalkan ketika Rasulullah bertemu dengan Allah tadi menjadi doa ketika kita sholat pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kemudian yang kedua, apa dasar Isra Mi'raj tadi? Dasar Isra Mi'raj adalah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 1 yang sudah kami bacakan di atas. Dengan yang sudah tidak asing lagi kita sampaikan, kita ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasul Muhammad pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya dipenuhi dengan barokah untuk mengetahui kebesaran kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat lagi maha mengetahui. Rasulullah ketika diisrokan itu pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kita menyebutnya atau disebutkan di situ bahwa Masjidil Aqsa itu adalah Masjidil Aqsa atau Sidratil Muntaha, tempat berkumpulnya para malaikat untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu dasarnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Kemudian apa kendaraan yang dinaiki Rasulullah? Kendaraan yang dinaiki Rasulullah adalah yang kita kenal dengan nama buruk. Ya. Jadi buruk itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa buruk itu adalah binatang yang lebih panjang dari khimar tapi lebih kecil dari keledai. Nah, ini kendaraan yang dinamakan buruk yang dinaiki Rasulullah. Maka ketika Rasulullah itu diberi kendaraan yang dinamakan buruk tadi, maka Rasulullah menaiki buruk tadi itu sampai ke Sidratil Muntaha, yang kecepatan buruk itu adalah sepanjang mata memandang. Jadi buruk itu kan al-barkun, kilat. Jadi kalau celeret itu sangat cepat sekali, 300.000 km per detik. Itu untuk yang dinamakan dengan buruk tadi. Jadi begitu celeret gitu kita sudah tidak bisa untuk melihat kembali kecepatan dari buruk tadi itu. Itu kendaraan yang dinaiki Rasulullah. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat tentang Isra Mi'raj, apa oleh-olehnya ketika Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Nah, jadi ketika Rasulullah diisrakan, oleh-olehnya ada 3 hal. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa'u'tiya Rasulullah SAW salasan. Maka aku diberi oleh Allah 3 perkara. Apa itu? As-shalawatul khams. Jadi yang pertama adalah sholat 5 waktu. Fa'u'tiya as-shalawatil khamsa, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu atau perintah sholat 5 waktu. Yang awal kita sudah mengetahui tentang sejarah-sejarah Isra Mi'raj. Awal Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu adalah 50 waktu. Kemudian ketika turun mau kembali ke Masjidil Haram lagi, bertemu dengan para nabi, kemudian mohon agar meminta dispensasi lagi, dan akhirnya menjadi 5 waktu. Itu yang dilaksanakan perintahnya untuk sholat 5 waktu. Kemudian ketika Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu itu, sholatnya belum seperti sekarang ini. Semuanya rokaatnya masih 2 rokaat, kecuali maghrib tetap 3. Maka ketika Rasulullah sampai Masjidil Haram, ketika pagi hari sampai di Masjidil Haram, kemudian Rasulullah menjalankan sholat subuh, malaikat datang menemui Rasulullah, memberikan contoh Rasulullah tata caranya sholat. Maka malaikat mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka kata-kata malaikat tadi oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat yang berdiri
di belakangnya Nabi. Maka Nabi membalik, menghadapkan wajahnya kepada para sahabat dengan mengatakan atau menyebutkan hadis tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, inilah perintah awal Rasulullah melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Kemudian ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, usia Rasulullah itu berusia 53 tahun 3 bulan. Nah, kapan sholat itu menjadi sempurna seperti yang sekarang kita lakukan? Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah di usia 56 tahun 2 bulan, Rasulullah baru menerima perintah sholat yang sempurna yang sekarang kita lakukan ini. Maka mari kepada para pemirsa semuanya, kita memiliki anak cucu yang kita selalu mendoakan agar anak-anak kita tetap melaksanakan sholat. Apa oleh yang kedua? Yang oleh kedua adalah fa'u'tiya khawatimul suratil Baqarah. Oleh-oleh Rasulullah Isra Mi'raj yang kedua adalah diberi oleh-oleh, yaitu 2 akhir dari surat Al-Baqarah. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Mengapa ayat itu menjadi oleh-oleh? Bahwa hikmah ketika kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, 286 yang diawali dengan amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbih dan sebagainya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah tadi itu, maka setan yang ada di rumah kita itu akan lari meninggalkan rumah kita ketika kita bacakan itu. Jadi maka ada hadis yang menyebutkan, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Karena kalau rumah kita seperti itu tidak akan dibacakan Al-Quran, setan itu akan berdiam di rumah kita. Maka ketika kita membacakan Al-Quran, maka setan itu akan lari dari rumah kita ketika kita membacakan min suratil Baqarah, ketika kita membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, ini manfaat membaca Quran surat Al-Baqarah 285 dan 286. Manfaat yang kedua apa? Manfaat yang kedua adalah kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dengan kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir tadi, maka kita itu Allah dijaga agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ada satu lagi hikmahnya, yaitu ketika kita membaca Al-Quran 2 ayat tadi itu, maka sama dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Tapi itu yang sudah rutin, dan kita terbiasa membaca ayat itu dan rutin sholat tahajud. Kalau tidak, ya tidak akan dicatat. Nggak pernah sholat tahajud, ya akan tidak dicatat sama dengan sholat tahajud. Yang terakhir yaitu ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-mukhimat. Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah min ummatihi syai'an al-mukhimat, kepada umatnya sesuatu yaitu al-mukhimat, dosa-dosa besar. Istimewanya di sini, ketika manusia itu melakukan dosa-dosa yang kita lakukan itu semuanya akan diampuni oleh Allah. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, tadi oleh-oleh 3 hal yang diberikan Rasulullah, yang diberikan Allah kepada Rasulullah dan tentunya untuk umat para Nabi Muhammad SAW, kita semuanya insya Allah selalu akan melaksanakan oleh tadi. Yang pertama adalah kita menjaga sholat wajib kita yang 5 waktu. Yang kedua, selalu membaca Quran dari 2 ayat terakhir, bisa dibaca pagi ataupun juga sore, habis subuh ataupun habis maghrib. Dan yang terakhir adalah kita mohon kepada Allah agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu kajian pada pagi hari ini. Semoga dengan sedikit apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya kepada kami. Dan marilah kita selalu mohon kepada Allah agar kita selalu istiqomah, tetap iman Islam, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.